Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini soal latihan tes guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru P3K, pedagogik umum formatif. Untuk latihan soal ini, Anda harus sekurang-kurangnya menguasai 80% dari soal, biar bisa lulus dengan aman. Pedagogik adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogik juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Sehubungan dengan strategi mengajar itu, filosofi mengajar diterapkan dan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Salah satu contohnya adalah aliran pemikiran Sokrates. Pedagogik juga biasa disebut dengan pedagogi. Kita ke soal pertama. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga, namun sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Sedikitnya jumlah guru, B. Ruang kelas yang terbatas, C. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran, D. Waktu belajar cukup banyak, E. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Jawabannya adalah E. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Kita next ke soal nomor 2. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu, langkah awal yang tepatnya ya, A. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses belajar. B. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. C. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. D. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. Ciptakan iklim sosial yang sehat. Jawabannya adalah B. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Kita next ke soal nomor 3. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kriteria belajar minimal atau KBM. Berikut merupakan fungsi KKM dan KBM kecuali fungsi KKM dan KBM. A. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dihasilkan di sekolah. B. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. C. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. D. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Untuk jawabannya yang kecuali adalah C. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Kita next ke soal nomor 4. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning. A. 1. Menguji hasil assessment the outcome. B.
mengevaluasi pengalaman, evaluate the experience. 3. Menentukan pertanyaan mendasar. 4. Mendesain perencanaan proyek. 5. Menyusun jadwal atau create a schedule. 6. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Monitor the student and the progress of the project. Urutan yang benar adalah A. 1, 3, 2, 4, 5, dan 6. B. 1, 2, 4, 3, 5, dan 6. C. 1, 2, 3, 5, 4, dan 6. D. 3, 4, 5, 6, 1, dan 2. E. 1, 3, 2, 5, 6, dan 4. Jawabannya adalah D. 3, 4, 5, 6, 1, 2. Jadi jawabannya adalah penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan, menyusun jadwal, memonitor peserta didik, menguji hasil, yang terakhir mengevaluasi atau pengalaman, evaluate the experience. Kita ke soal nomor 5. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk. Bentuknya ya, nih penilaian otentik bentuk apa? A. Penilaian portofolio. B. Penilaian antar teman. C. Penilaian diri. D. Penilaian proyek. C. Penilaian kinerja. Jawabannya adalah E. Penilaian kinerja. Contoh penilaian otentik tersebut adalah penilaian kinerja. Kita next ke soal nomor 6. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman wawancara. B. Tes hasil belajar. C. Pedoman observasi. D. Kuesioner. E. Tes tulis. Jawabannya adalah C. Pedoman observasi. Jadi maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah pedoman observasi. Kita next ke soal nomor 7. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul beberapa macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. Ini nama kegiatannya implementasi strategi pembelajaran apa? A. Discovery learning. B. Kooperatif. C. Problem based learning. D. Project based learning. E. Inquiry learning. Jawabannya adalah C. Problem based learning. Kita next ke soal nomor 8. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. Nih ya, dalam program remedial bagi siswa itu tampak dalam kegiatan berikut ini apa nih? A. Menurunkan standar ketuntasan belajar. B. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. C. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. D. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. E. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperlihatkan hasil semua analisis evaluasi belajar siswa. Jawabannya adalah B. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Kita next ke soal nomor 9.
upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. B. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. C. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. E. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Untuk jawabannya adalah C. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan yang lebih tinggi. Itu cara ketuntasan belajar optimal. Kita next ke soal nomor 10. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. A. Orientasi siswa pada masalah. 2. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 3. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, ini ingat ya, problem-based learning. Urutan langkah yang tepat adalah, untuk jawabannya adalah D, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini udah sesuai langkah-langkahnya, 1, 2, 3, dan 4. Kita next ke soal nomor 11. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Nah, ini yang di atas merupakan penerapan teori belajar apa? A. Humanistik. B. Behaviorisme. C. Konstruktivisme. D. Sibernetik. E. Kognitif. Jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Kita next ke soal nomor 12. Faktor penting yang dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah, faktor pentingnya ya, A. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. B. Motivasi belajar siswa. C. Ruang yang tersedia. D. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. E. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Jawabannya adalah E. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Kita next ke soal nomor 13. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain. Ini model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain: berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Problem solving. B. Picture and picture. C. Kontekstual. D. Role playing. E. Inquiry. Jawabannya adalah A. Problem solving. Kita next ke soal nomor 14. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah, itu pilihan strategi apa yang digunakan oleh gurunya ya? A. Pemecahan masalah. B. Discovery. C. Heuristik. D. Belajar aktif.
E. Project based learning. Jawabannya adalah B. Discovery. Itu merupakan pilihan strategi yang digunakan strategi discovery. Kita next ke soal nomor 15. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Indikator pencapaian kompetensi. B. Kemampuan awal siswa. C. Buku sumber yang digunakan. D. Kurikulum dan silabus. E. Karakteristik siswa. Jawabannya adalah A. Hal yang pertama kali harus dipelajari adalah indikator pencapaian kompetensi. Kita next ke soal nomor 16. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang berprestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. B. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. C. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. D. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Jawabannya adalah A. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Ya, sasarannya adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Kita next ke soal nomor 17. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antar rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Humanistik. B. Cybernetik. C. Behaviorisme. D. Kognitif. E. Konstruktivisme. Jawabannya adalah C. Behaviorisme. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah law of exercise. Kita next ke soal nomor 18. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk capai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah, ingat ya, pernyataan berikut yang benar terkait media pembelajaran adalah A. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. B. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. C. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Untuk jawabannya adalah C. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Kita next ke soal nomor 19. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut meningkatkan kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk dalam kegiatan. Nia mengulang pelajaran yang tersebut masuk dalam kegiatan. A. Memberikan bimbingan. B. Membuat kaitan. C. Meningkatkan motivasi. D. Memberikan acuan. E. Melaksanakan tes awal. Jawabannya adalah B. Kegiatan tersebut termasuk dalam membuat kaitan dengan siswa. Kita next ke soal nomor 20. Jika seorang guru ingin melakukan penelitian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara, ingat ya,
Maka penilaian portofolio itu dapat dilaksanakan dengan cara A. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. B. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Untuk jawabannya soal nomor 20 ini adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Kita next ke soal nomor 21. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah adalah yang ditanya hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar siswa itu rendah adalah A. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. B. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. C. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. D. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. E. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Jawabannya adalah B. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Kita next ke soal nomor 22. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah, ini urutan tahapan yang tepat ya untuk pembelajaran kooperatif. A. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. B. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. C. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. D. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. E. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. Jawabannya adalah D. Yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah, jadi jawabannya orientasi dulu, bekerja kelompok, baru kuis, baru dikasih penghargaan kelompok. Kita next ke soal nomor 23. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Pengembangan kurikulum. B. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. C. Berkomunikasi pada peserta didik. D. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. E. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jawabannya adalah E. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek penguasaan. Kita next ke soal nomor 24. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi konten peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah fungsi media dalam pernyataan ini ya, A. Membuat konkret konsep yang abstrak. B. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. C. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. D. Menampilkan objek yang terlalu besar. E. Menampilkan objek yang sulit diamati.
Untuk jawabannya adalah A. Membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi media atau gambar tayangan video yang berisi sistem peredaran darah, fungsi media pada pernyataan tersebut adalah membuat konkret konsep yang abstrak. Kita next ke soal nomor 25. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dimuat dalam apa ya? A. SKL, B. Lembar penilaian, C. Silabus, D. RPP, E. Silabus dan RPP. Jawabannya adalah D. RPP. Jadi sesuai dengan kompetensi dimuat dalam RPP. Kita naik ke soal nomor 24. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara, kegiatan untuk 15 siswa ini program pengayaannya dengan cara apa? Bisa dilakukan dengan cara apa? A. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. B. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. C. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. D. Diberikan bahan ajar berupa modul. E. Memberi tugas mengerjakan lembar siswa kerja. Jawabannya adalah C. Jadi kepada yang sudah tadi kita kasih mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Kita naik ke soal nomor 27. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. B. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. C. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawabannya adalah A. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Kita next ke soal nomor 28. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran. Ini merupakan strategi pembelajaran apa? A. Konstektual. B. Discovery learning. C. Project based learning. D. Problem based learning. E. Inquiry learning. Jawabannya adalah C. Project based learning. Untuk teman-teman semua yang calon P3K-nya, kalian harus hafal nih semua nih. Contextual, discovery learning, project based learning, problem based learning, inquiry learning. Kita next ke soal nomor 29. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana program pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Perbedaan silabus dan RPP. A. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. B. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satam pendidikan.
C. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. D. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. E. Dalam silabus dijelaskan metode media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Jawabannya adalah C. Perbedaan silabus dengan RPP adalah silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Kita next ke soal nomor 30 atau soal terakhir. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kriteria belajar minimal atau KBM. KKM dan KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. Nih, faktor-faktor apa yang bisa menentukan KKM? A. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru. B. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. D. Kemampuan guru, sarana dan prasarana, dan inteks siswa. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan inteks siswa. Jawabannya adalah B. Jadi untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. Terima kasih sudah mampir ke channel kami Marvin Studi. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau guru P3K. Semoga sukses. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.